Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Bapak Dedi Nurjamil MPD. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Nursalsabila dengan NIM 24218690452010. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas mengenai topik 1, eksplorasi konsep perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Pada bagian yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau nama lengkapnya merupakan Raden Mas Suwardi Suryaningrat, menjadi Ki Hajar Dewantara yang lahir pada 2 Mei tahun 1889 dan meninggal pada 26 April 1959. Beliau merupakan pendiri perguruan tinggi Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Kemudian saya menyampaikan mengenai dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, ada 8. Berdasarkan referensi yang saya baca melalui LMS pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini, yang pertama dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yaitu mendidik dan mengajar merupakan suatu proses memanusiakan manusia, sehingga memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kemudian yang kedua yaitu ada pendidikan holistik. Kemudian yang ketiga yaitu taman siswa, dan yang keempat yaitu pendidikan berbasis budaya lokal. Selanjutnya, dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memiliki 3 semboyan, diantaranya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Kemudian ada demokrasi pendidikan, kemudian kemandirian dan kebebasan, dan yang terakhir yaitu pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, saya memaparkan mengenai pendidikan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Yang pertama, saya memaparkan mengenai pendidikan sebelum kemerdekaan. Nah, pendidikan ini sebelum kemerdekaan ini hanya diberikan untuk kaum bangsawan, rakyat hanya diberikan fasilitas pendidikan hanya seperlunya saja, misalnya yang pertama membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian di tahun 1854, beberapa bupati ini menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Maka dari itu lahirnya Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas saja. Kemudian setelah lahir Bumi Putra, di tahun 1920 ini lahirlah cita-cita baru, yaitu untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian, poin yang saya dapatkan saat pendidikan sebelum kemerdekaan berdasarkan referensi dari LMS dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini, yaitu di tahun 1922 ini lahirlah sebuah taman siswa di Yogyakarta
yang mana taman siswa ini sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Nah, taman siswa ini sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Kemudian, pendidikan yang didapatkan bangsawan Indonesia terpilih semata-mata untuk mencari keuntungan saja hanya demi mensukseskan orang-orang Hindia Belanda. Kemudian, pendidikan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia yaitu pelatihan menjahit, membuat infrastruktur, dan lain-lain. Selanjutnya, saya memaparkan mengenai pendidikan setelah kemerdekaan. Nah, pendidikan yang didapatkan rakyat Indonesia ini menjadi bekal untuk menggapai cita-cita atau karir sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian, pendidikan saat ini tidak hanya menilai intelektual saja, tetapi membentuk karakter Pancasila dan kebudayaan Indonesia. Kemudian, saat ini juga pendidikan ini terdapat penetapan jurusan di sekolah menengah seperti IPA, IPS, dan bahasa untuk memetakan minat dan bakatnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian semua rakyat ini di Indonesia berhak dan telah mendapatkan pendidikan. Namun, tentunya kualitas pendidikan ini belum merata ke semua daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya dari dari referensi yang telah saya baca, saya menemukan perjalanan perubahan di Indonesia ini yaitu terjadinya perubahan kurikulum. Ada 11 perubahan hingga saat ini. Yang pertama, kurikulum tahun 1947. Kemudian yang kedua ada kurikulum tahun 1952. Yang ketiga, diubah lagi menjadi kurikulum tahun 1964. Nah, dari kurikulum tahun 1964 ini diubah lagi menjadi kurikulum tahun 1968. Kemudian diubah lagi dari kurikulum tahun 1968 menjadi kurikulum tahun 1975. Kemudian setelah kurikulum tahun 1975, nah diubah lagi menjadi kurikulum tahun 1984. Kemudian dari kurikulum tahun 1984 diubah lagi menjadi kurikulum tahun 1994. Dari kurikulum tahun 1994 diubah lagi menjadi kurikulum KBK di tahun 2004. Nah, di tahun 2004 ini diubah lagi dari tahun du KP dari kurikulum KBK 2004 ini diubah lagi menjadi kurikulum KTSP di tahun 2006. Kemudian diubah lagi menjadi kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13. Nah, hingga saat ini dari K13 ini diubah lagi menjadi kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang digunakan oleh pemerintahan di Indonesia hingga saat ini. Nah, selanjutnya saya mendapatkan beberapa referensi mengenai argumentasi dari Ki Hajar Dewantara untuk memperkuat beberapa referensi yang telah saya baca. Nah, saya tertarik dengan salah satu jurnal yaitu berjudul Tantangan Pendidikan Abad ke-21, Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Nah, jurnal ini ditulis oleh Baharudin Al-Habsyi, Anissa I. Farahida, Mahadi Sudarsono, Maratus Solihah, Maila Firdaus, dan Validia Alfira Anzan. Inti dari jurnal ini diperoleh bahwa nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan perkembangan zaman mempunyai tujuan yaitu menuntun peserta didik dengan segala kodrat agar peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu juga, tantangan yang dihadapi di abad 21 ini, terdapat sekali banyak anak yang putus sekolah, perkembangan teknologi yang pasif,
nilai sosial budaya di Indonesia, hingga tantangan dalam menghadapi kasus intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual yang dimana kasus tersebut sedang marak di abad di tahun 2021 ini. Nah, dengan teori trikon yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yaitu kontinuitas, konsentrasi, dan konvergensi, konsep-konsep Ki Hajar Dewantara, kurikulum Merdeka Belajar membawa pencerahan dalam menjawab tuntunan perkembangan pendidikan abad 21. Nah, dengan fokus pada kemandirian, kebebasan, dan pengembangan karakter peserta didik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk refleksi mengenai pengalaman bersekolah saya. Mohon maaf Mungkin sekian apabila yang dapat terdapat saya sampaikan kurang-kurang dalam mengenai penyampaian. Mohon perjalanan pendidikan dimaafkan. Indonesia Sekian. yang dilihat Terima dari kasih atas perspektif Ki perhatiannya. Hajar Wabillahi taufiq wal Dewantara. hidayah. Mohon Wassalamualaikum maaf jika ada warahmatullahi kesalahan dalam wabarakatuh. pengucapan kata ataupun penyampaian yang saya Cukup tuangkan. sekian yang bisa Saya saya ucapkan sampaikan untuk terima kasih atas refleksi mengenai perhatiannya. pengalaman Wabillahi bersekolah taufiq wal saya. hidayah. Mohon maaf Wassalamualaikum apabila terdapat warahmatullahi kurang-kurang wabarakatuh. dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Sekian.